Gadis Cilik. Baik, terima kasih. Kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara, kemudian juga Kodim 0502 Jakarta Utara bersama dengan Pemkot Jakarta Utara serta dibantu oleh masyarakat itu mengadakan atau melaksanakan pendirian pos pantau di seluruh wilayah Kota Jakarta Utara. Total keseluruhan pos pantau yang kita dirikan itu sebanyak 21 pos pantau. Nah, pos pantau ini kita dirikan dalam rangka kita mengantisipasi adanya peningkatan kegiatan masyarakat dalam rangka melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Adanya kerawanan situasi Kamtibmas selama di bulan suci Ramadan ini akan ditingkatkan keamanannya, akan dipantau di lokasi-lokasi titik tertentu yang menjadi titik rawan situasi Kamtibmas. Kita ketahui bahwa berdasarkan analisa evaluasi tahun sebelumnya terjadi peningkatan kerawanan Kamtibmas, yaitu berupa tawuran, adanya begal ya atau curas, kemudian tindak pidana yang lain. Sehingga kami dari Polres, dari Kodim dan Wali Kota secara terpadu bersinergi mendirikan pos pantau di 21 titik di Kota Jakarta Utara. Nantinya di setiap pos pantau akan ditempatkan berapa personil dan dari mana aja Pak Kapolres? Betul. Jadi di tiap pos pantau akan ada penempatan 10 personil ya, dari unsur TNI, Polri, kemudian juga dari Satpol PP ya, dari Pemkot. Kemudian juga ada dari perwakilan RW dan RT yang juga sangat mendukung ya pelaksanaan pendirian pos pantau ini. Mungkin untuk kerawanan sendiri nantinya akan diantisipasi, boleh disampaikan apa aja Pak Kapolres? Kerawanan yang ada yang dimungkinkan itu adalah begal ya, begal atau curas ya. Kemudian juga adanya tindak pidana yang lain yang marak itu ada tawuran ya. Tawuran tentunya ini juga sangat menjadi perhatian bagi kita. Ya, diharapkan dengan adanya pos pantau ini secara terpadu bersama-sama kita bisa mencegah, bisa mengantisipasi adanya peningkatan ya eskalasi tindak pidana yang terjadi selama bulan suci Ramadan. Pak, kalau pos pantau di sini benar gak sih atas request dasar warga gitu? Karena di sini rawan gitu, Pak. Betul. Jadi pos pantau di daerah Rorotan ini merupakan wilayah yang sangat strategis karena di lokasi ini itu berbatasan dengan wilayah Bekasi. Warga masyarakat yang beraktivitas ya dari Cilincing ke Bekasi atau sebaliknya itu ada juga yang beraktivitas di pulang pagi hari. Nah, ini juga menjadi tempat yang rawan ya, dan juga sudah ada kejadian ya kemarin yang viral itu ada kejadian di depan di BKT. Nah, itu juga menjadi analisa evaluasi kita, makanya kita mendirikan pos PAM di lokasi ini. Di pos itu 24 jam. Pos PAM yang kita bangun ini nantinya akan diisi dari mulai sore hari ya, malam sampai dengan pagi hari ya, pagi hari. Jadi pada saat kondisi situasi yang sering terjadi baik itu tawuran, curas maupun begal. Kalau di Cilincing sendiri titik-titik yang harus diwaspadai oleh masyarakat itu di mana aja sih Pak, beberapanya Pak? Ya, kalau dari lokasi hasil analisa evaluasi itu ada 2 titik ya, itu di Rorotan dengan di daerah Kalibaru atau Tanah Merdeka. Nah, itu yang menjadi atensi kita ya, supaya kita ikut meningkatkan kewaspadaan.
Pak, selain untuk pendirian pos pantau ini untuk mencegah aksi kejahatan di bulan Ramadan, apa aja sih yang dilakukan lagi, Pak? Ya, selain itu, selain kita mendirikan pos pantau, tentunya kita akan meningkatkan patroli, ya, patroli sambang. Kemudian kita mengerahkan Babin Kamtibmas, ya, untuk ikut, ya, aktif di masing-masing kegiatan keagamaan, khususnya dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, baik itu tarawih, tadarus, kemudian juga sholat 5 waktu di masjid mushola, termasuk pengamanan saat nanti ada berburu takjil, ya, berburu takjil di masing-masing spot yang ada di wilayah Jakarta Utara. Sudah ada arahan dari Polda terkait sahur on the road sama touring saat bilang Ya. Intinya kami dari Polres Metro Jakarta Utara, ya, menghimbau, ya, untuk tidak melaksanakan sahur on the road. Karena apa? Karena sahur on the road yang dilaksanakan ini cenderung, ya, menimbulkan kerawanan Kamtibmas, ya, lebih cenderung kepada nantinya aksi bentrok tawuran, ya, atau kriminalitas yang lain. Nah, ini kita himbau untuk tidak melaksanakan sahur on the road. Apabila nanti kita temukan ada sahur on the road, maka tentunya kita akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan, kemudian juga kita ikut membina, ya, supaya tidak dilaksanakan sahur on the road. Untuk himbauan terakhir untuk masyarakat nih, Pak, agar terhindar dari aksi kejahatan selama bulan Ramadan, Ya, baik, tentunya kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara, Kodim 0502 Jakarta Utara dan Pemkot tentunya ingin memberikan kenyamanan, keamanan kepada seluruh warga masyarakat dalam rangka melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan juga tentunya kami menghimbau, ya, kepada seluruh masyarakat, ya, untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan secara khusyuk, namun juga perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat nanti pulang pergi, ya, menuju suatu titik, baik itu saat tarawih, berburu takjil dan lain sebagainya, agar lebih waspada, hati-hati. Memarkirkan kendaraannya juga hati-hati, termasuk saat meninggalkan rumah. Mohon dicek, ya, apakah sudah terkunci dengan baik, apakah listrik ataupun kompor, api dan lain sebagainya sudah dimatikan, sehingga warga masyarakat bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan secara khusyuk. Dan tentunya kami juga berupaya, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat Kota Jakarta Utara. Pak Kapolres, mungkin satu lagi, Pak, ini kan juga momen anak-anak kan sudah libur sekolah gitu di Ramadan, mungkin imbauannya supaya tidak terjadi aksi tawuran, karena kan anak-anak juga kan cukup rentan melakukan aksi ini, Pak. Ya, baik. Nah, kami juga bekerja sama, ya, kami bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia, dan seluruh DKM, ya, kita akan meningkatkan kegiatan di masjid-masjid ataupun mushola, ya, sehingga mengisi kegiatan bulan suci Ramadan ini dengan aktif berkegiatan di masjid ataupun mushola, tidak di tempat-tempat umum ataupun tempat-tempat yang dimungkinkan bisa mengganggu situasi Kamtibmas. Nanti kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan agama. Karena kalau situasi libur ini, ya, maksudnya libur supaya bisa ibadah khusyuk, tetapi nanti disalahgunakan untuk hal yang tidak baik, ya, tentunya akan kita cegah, ya, akan kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Yang positifnya mana? Dari sana, Pak. Udah.